Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadin Hafiz Sufi dengan NIM 191051131. Hari ini akan melakukan praktikum regresi dengan teknik EDA pada beberapa data yang ada pada soal. Pertama, ada data house price prediction. Yang kedua, data lainnya, yaitu data yang harus saya cari sendiri. Nah, kedua data ini sudah saya miliki. Pertama, ini ada data house price prediction. Yang kedua, yaitu data yang saya cari sendiri, yaitu data social network ads. Nah, di sini saya akan mengerjakan nomor 2 terlebih dahulu, yaitu dari data social network ads. Nah, di social network ads ini terdapat beberapa atribut seperti user ID, gender, age, estimated salary, and purchase. Nah, di sini kita akan mengecek apakah ada korelasi di antara umur dan pendapatan. Nah, oleh karena itu, kita akan mengambil dua atribut ini, masukkan ke tabel yang baru. Nah, dalam EDA atau estimated atau exploratory data analysis ini, kita akan mencari hasil akhir dari data dari analisis data, kayak kesimpulannya gitu bahasanya. Nah, di sini kita dengan X dan estimated salary kita akan melihat pertama scatter plotnya, apakah ada korelasinya atau tidak. Nah, cara untuk melihat scatter plot, pertama kita drag kedua data ini sampai akhir. Selanjutnya masuk ke insert, lalu chart. Nah, di sini dia langsung ke scatter chart. Dibuat scatter chartnya. Nah, dilihat perbandingan antara estimated salary dan age ini tidak rata. Jadi kayak acak-acakan. Dan kalau bisa dilihat, nah, ini seperti scatternya itu mirip dengan yang tidak ada berkorelasi. Artinya kalau dilihat ini tidak berkorelasi, hampir mirip. Kemungkinan ini bisa disimpulkan umur dengan estimated salary itu tidak berkorelasi. Tapi kita harus mencari nilai korelasinya. Apakah benar tidak berkorelasi ataukah berkorelasi? Ada dua cara. Pertama, langsung menggunakan fungsi correlation, percent correlation dari Google Sheet, atau kita harus menghitung manual dengan rumus Pearson correlation. Nah, pertama kita harus mencari min dari X dan Y. Selanjutnya kita mensubstrak X dan mensubstrak Y. Selanjutnya hasil dari substrak itu yaitu kita sebut A dan B itu dikalikan, lalu A-nya dikuadratkan, B-nya dikuadratkan. Selanjutnya untuk nyari rumus Pearson korelasi yaitu hasil jumlah A dikali B dibagi akar pangkat A kuadrat dikali B kuadrat, hasil jumlahnya. Nah, mari kita lakukan. Pertama, kita mencari average atau rata-ratanya dulu. Nah, ini rata-rata umur dan ini adalah rata-rata salary. Selanjutnya, kita akan mencari nilai A-nya. A itu yaitu substrak dari age. Nah, yaitu nilai A dikurang dengan rata-ratanya. Ya. Selanjutnya kita mencari substrak dari B.
Nah, setelah kita mendapatkan substrak dari B, kita mencari A dikali B-nya. Nah, selanjutnya kita mencari A kuadratnya. Sorry, salah pencet. Selanjutnya kita mencari B kuadratnya. Nah, setelah kita mendapatkan AB, A kuadrat, dan B kuadrat, selanjutnya kita mencari jumlahnya atau sumnya. Ini tidak diperlukan, langsung saja kita sum atau jumlah totalnya. Nah, selanjutnya dari hasil ini kita mencari rumus percent correlation-nya. Percent correlation. Nah, rumusnya tuh apa? Rumusnya itu yang tadi. Berarti A dikali B, A dikali B dibagi square root atau akar pangkat dari A kuadrat, sumnya A kuadrat, dikali sumnya B kuadrat. Hasilnya ini. Nah, kalau dilihat lagi dengan tabelnya ini 0,1 itu mendekati dengan 0. Mana ya? Nih, mendekati dengan 0, di mana tidak ada korelasi. Jadi, umur dan estimated salary itu tidak berkorelasi. Nah, tadi kita sudah menggunakan Pearson correlation secara manual. Nah, di Excel atau Google Sheet ini sudah disediakan rumus langsung untuk mencari Pearson correlation. Caranya yaitu sama dengan Pearson dengan masukkan data Y dan data X. Kita langsung saja masukkan datanya. Ini masukkan, koma, nah, ada yang salah. 401, maaf. Nah, ternyata tidak ada error dari perhitungan manual. Dan inilah hasil dari korelasi di antara estimated salary dan age, di mana tidak berkorelasi. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan teknik regresi dengan metode EDA pada ini, data house price prediction yang di-download dari sini. Saya sudah ada datanya. Nah, sekarang kita akan mencoba perbandingan price dengan bedroom. Apakah berkorelasi atau tidak. Nah, ini kita copy saja. Nah, kita putar. Nah, di sini sama caranya. Kita mencari langsung saja kita mencari ininya dulu. Karena datanya banyak, kita akan membandingkan dengan scatter dulu. Scatter, mana scatter? Ini dia. Nah, di sini ada hal yang aneh. Yaitu kalau dilihat secara langsung, datanya itu sama sekali tidak berkorelasi dari scatter plotnya ini. Karena kalaupun berkorelasi itu bentuknya seperti ini dari scatter plotnya.
Kalau ini datanya ada yang aneh, di antara datanya ada yang aneh, atau ada data yang error. Kemungkinan datanya missing values. Kalau kita lihat apakah ada 0. Nah, karena datanya ini terlalu banyak, ada 4000, dan terdapat banyak missing values-nya, kemungkinan tidak agak sulit jika dilakukan koreksi secara manual. Tapi untuk membuktikan apakah ada korelasi atau tidaknya, kita akan langsung mencoba Pearson correlation lagi. Nah, di sini kita mau coba dulu langsung menggunakan rumus yang sudah ada di Excel. Tapi nanti kita juga akan melakukan secara manual. Kita akan mencoba dulu masukkan datanya. Nah, di sini kita lihat dari Pearson correlation itu memang 0,2, yaitu mendekati dengan no correlation atau 0. Sebetulnya mungkin masih ada korelasinya, tapi sangat kecil. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghitung secara manual. Yang kemungkinan nanti ada perbedaan hasil di Pearson correlation karena banyak missing values-nya. Kita mencari min-nya dulu. Nah, ini sudah kita dapatkan average-nya atau rata-ratanya atau min-nya. Selanjutnya kita mencari A-nya. A-nya itu berarti substraknya. Nah, selanjutnya ini untuk B-nya. Nah, sekarang kita cari AB-nya. Selanjutnya kita cari A kuadratnya. Selanjutnya kita cari B kuadratnya. Nah, karena sudah, kita langsung sum saja atau kita totalkan. Nah, hasil sumnya tadi kita langsung hitung di atas saja biar kelihatan bagus. Mana tadi? Ini dibagi square root dari ini dikali ini. Pasti ada hal yang aneh. Oh tidak, ternyata tidak berpengaruh walaupun ada missing values-nya. Ya, ini ada missing values-nya 0 atau memang tidak berharga rumahnya. Nah, jadi korelasi antara bedroom dan price itu bisa dibilang tidak ada korelasinya karena mendekati 0 bahasanya gitu. Atau bisa saja ada korelasi namun sangat kecil. Sebetulnya ini saya bisa melakukan korelasi antar beberapa beberapa yang ada di rumah ini kayak bathroom, living room, lot, floors, waterfront, view, condition, namun akan memakan waktu yang lama. Jadi kita simpulkan saja dari price dan bedroom ini mempunyai korelasi. Ada korelasinya gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau dari sini nih.
semakin bahasanya gimana ya, agak sulit karena nggak di sini nggak jelas karena kurang jelas karena ada harga rumah yang punya 8 kamar tapi dia murah